Coach Shin menerima keputusan pemutusan hubungan kerja antara PSSI dengan Coach Sintayong. Dan pesannya Coach Shin mudah-mudahan timnas bisa lolos. PSSI resmi memecat Shin Tae-yong, STU, dari kursi pelatih timnas Indonesia. Berikut alasan STY dipecat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta, Senin 6 Januari, memastikan STY sudah tidak berstatus sebagai pelatih timnas Indonesia. Erick mengatakan alasan STY dipecat PSSI diantaranya karena masalah komunikasi, strategi, dan kepemimpinan di timnas Indonesia. Timnas ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlu ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, kata Erick Thohir. Lalu komunikasi yang lebih baik dan tentu implementasi program yang lebih baik secara menyeluruh, ucap Erick menambahkan. Erick juga menyampaikan jika surat pemutusan kerjasama antara PSSI dan STY sudah disampaikan pada Senin 6 Januari pagi. Pak Sumarji sudah ketemu ST dan Coach ST sudah menerima surat menyuratnya dan nanti tentunya ada proses berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir dan saya ucapkan terima kasih, kata Erick. Selain itu, Erick juga mengatakan kalau dinamika di timnas Indonesia cukup kompleks. Kalau saya lihat dinamika ini cukup kompleks. Kalau saja kita mengambil keputusan tergesa-gesa, kurang baik juga. Sebelum pertandingan melawan Cina, tidak kami lakukan pergantian pelatih karena waktunya terlalu mepet. Ya yang terbaik ya hari ini karena kita masih punya waktu 2,5 bulan untuk persiapan. Karena saya juga tidak mau mengambil keputusan yang buat keadaannya tidak baik. Waktu 2,5 bulan ini cukup, kata Erick. Kalau kita lihat sekarang dengan banyak pemain yang di luar negeri, tentu dinamika masing-masing individu menjadi perhatian. Kalau kita lihat nanti di tanggal 12 malam, rencana ada pertemuan pemain-pemain timnas kita yang di Liga Indonesia untuk bertemu pelatih baru, tetapi perlu dinamika yang terjadi di komunikasi ini merata. Tidak ada pemain yang terjebak, pemain ini baik, pemain ini kurang. Menurut saya bukan judgment-nya yang baik, tetapi kita harus melihat tim ini sebagai komposisi yang satu. Erick pun menekankan perihal hubungan antar personal dalam membangun kekuatan sepak bola Indonesia. Di sepak bola itu yang berat itu intangible, salah satunya teamwork, kekompakan pemain, pelatih, PSSI dengan tim, PSSI dengan pelatih. Itu dinamika yang tentu menjadi tolok ukur yang tidak mudah diprediksi. Tetapi yang tadi saya sampaikan, kalau kita coba sebaik-baiknya, paling tidak titik-titik ini bisa kita kurangi. Salah satunya komunikasi yang saya sampaikan tadi, ucap Erick menambahkan. Ataupun bagaimana tactical issue yang seperti ditulis beberapa media Eropa, tetapi itu tidak menjadi judgement, tetapi itu menjadi bagian evaluasi, terangnya. Nasib Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia di ujung tanduk. PSSI mempunyai opsi untuk mendepak pelatih asal Korea Selatan itu. PSSI berencana akan menggelar sesi jumpa pers perihal rencana timnas Indonesia ke depan pada Senin 6 Januari 2025. Tujuan utamanya adalah bisa berlaga di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Rumor pemecatan Shin Tae-yong pertama kali diungkap oleh salah satu anggota Exco PSSI, Khairul Anwar. Dalam Instagramnya, dia mengucapkan salam perpisahan. Unggahan Khairul Anwar pun membuat heboh jagat media sosial. Mereka mempertanyakan mengapa Shin Tae-yong dipecat. Banyak yang mengira karena timnas Indonesia gagal di Piala AFF 2024. Anggota Exco PSSI, Vivin Cahyani, menegaskan bahwa PSSI belum ambil keputusan perihal masa depan Shin Tae-yong. Belum ada keputusan resmi dari PSSI, kata Vivin Cahyani. Namun, Vivin mengakui memang ada opsi mengganti Shin Tae-yong dengan pelatih lainnya. Ini dilakukan agar timnas Indonesia bisa memaksimalkan 4 pertandingan tersisa di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di bawah Shin Tae-yong, timnas Indonesia baru mengemas 6 poin dari 6 pertandingan. Timnas Indonesia hanya menang 1 kali melawan Arab Saudi dan kalah dari Cina serta Jepang. Sisanya bermain imbang melawan Arab Saudi, Bahrain, dan Australia. Pada 2025, timnas Indonesia menyisakan 4 laga, yakni melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Masih ada waktu bagi PSSI ambil keputusan untuk mendatangkan pelatih baru. PSSI jelas punya target besar menuju Piala Dunia 2026
Kami perlu dukungan semua pihak untuk bertransformasi menuju yang lebih baik dari segala sisi, kata Vivin Cahyani. Untuk itu, kami terbuka terhadap opsi-opsi apapun yang membuat Timnas Indonesia bisa semakin mendekat ke target utama, yaitu lolos ke Piala Dunia 2026, baik itu tentang pemilihan pemain maupun pergantian pelatih. Lanjutnya, PSSI menyadari bahwa pemecatan Shin Tae-yong akan menimbulkan pro dan kontra. Namun, Vivin menyebut semua dinamis dan tidak ada yang permanen. Semua sangat dinamis dan terbuka terhadap perubahan yang lebih baik. Tidak ada yang permanen dan semua bergerak dinamis menuju arah yang tepat sesuai misi, kata Vivin. Mohon dukungan dan doanya untuk misi Timnas Indonesia mendunia. Pungkasnya, ada 3 kandidat pelatih pengganti Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Siapa saja? Ada sejumlah nama kandidat pelatih pengganti Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Salah satunya pernah melatih Timnas Belanda selama beberapa edisi berbeda. Kabar mengejutkan datang dari PSSI saat memutuskan memecat Shin Tae-yong dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Menara Dana Reksa, Jakarta, pada Senin, 6 Januari 2025. Pada penjelasannya, Erick Thohir mengungkapkan bahwa keputusan ini diambil setelah melalui evaluasi menyeluruh terhadap perjalanan Timnas selama berada di bawah asuhan Shin Tae-yong. Kemudian, dia juga mengonfirmasi bahwa PSSI telah memiliki kandidat pengganti Shin Tae-yong. Erick menyebut sosok pelatih baru itu akan diumumkan kepada publik pada 12 Januari mendatang. Dari sekian nama yang berhembus, berikut ini beberapa di antaranya yang disebut-sebut. Pertama, Louis van Gaal, satu nama yang trending. Menyusul pemecatan Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia adalah Louis van Gaal. Beberapa pihak di media sosial bahkan menyebut PSSI sudah merancang pertemuan dengan ex-pelatih Manchester United tersebut. Menurut catatan Transfermarkt, Van Gaal saat ini menjadi konsultan di Ajax Amsterdam. Sebelum itu, dia melatih Timnas Belanda periode 2021 sampai 2022. Van Gaal mulai menjadi pelatih setelah gantung sepatu pada 1987. Riwayatnya pun cukup mentereng dengan beberapa kali menukangi klub besar. Sebut saja seperti Barcelona dari 1997 sampai 2000 dan 2022 sampai 2003. Bayern Munich dari 2009 sampai 2011 hingga Manchester United 2014 sampai 2016. Sementara di tim nasional, Timnas, Van Gaal pernah menukangi Belanda selama beberapa edisi berbeda. Di antaranya periode 2000 sampai 2001, 2012 sampai 2014, dan 2021 sampai 2022. Sepanjang itu, salah satu prestasi besarnya adalah mengantarkan Belanda meraih tempat ketiga Piala Dunia 2014 di Brasil. Sementara untuk Piala Dunia 2022, Van Gaal hanya mampu membawa tim Oranje sampai babak perempat final setelah ditumbangkan Argentina melalui drama adu penalti. Kedua, Patrick Kluivert. Nama berikutnya yang muncul adalah Patrick Kluivert. Sebagaimana Van Gaal, dia ini dulunya juga mengawali karir sebagai pemain sebelum melatih. Saat ini, Kluivert tercatat berstatus tanpa klub. Terakhir kali, dia menjadi pelatih klub asal Turki, Adana Demirspor periode Juli-Desember 2023. Sebelum itu, Kluivert lebih dulu menjadi pelatih Curaçao periode 2015 sampai 2016 dan Mei-Oktober 2021 interim. Kemudian, dia juga sempat menjadi manajer Akademi Barcelona 2019 sampai 2021. Lebih jauh, Kluivert sempat pula menjadi asisten Louis van Gaal di Timnas Belanda 2012 sampai 2014. Setelahnya, dia ditunjuk menjadi pelatih kepala Ajax U19 2016 sampai 2018. Ketiga, Giovanni van Bronckhorst masih dari Belanda, ada lagi nama Giovanni van Bronckhorst. Sedikit berbeda dengan dua nama sebelumnya, sosok Van Bronckhorst sebenarnya sudah menjadi perbincangan sejak lama. Saat ini, Giovanni van Bronckhorst berstatus tanpa klub. Terakhir, dia melatih Besiktas periode Juli-November 2024 dan berhasil menyumbang satu trofi Turkish Super Cup musim 2024/2 1055. Sebelumnya, dia juga menjadi juru latih Rangers, Liga Skotlandia, sepanjang 2021 sampai 2022
dan Gezi RRF. Liga Cina, periode Januari-Desember 2020. Namun, salah satu yang paling menaikkan statusnya adalah saat menukangi Feyenoord. Giovanni van Bronckhorst tercatat melatih Feyenoord pada 2012 sampai 2012 dan 2015 sampai 2019. Sebelum itu, dia lebih dulu menjadi asisten pelatih di bawah Ronald Koeman dan Fred Rutten. Bersama Feyenoord, Van Bronckhorst meraih 1 kali gelar Eredivisie, 2016-2017 dan Piala KNVB, 2015-16 dan 2017-18. Sementara dengan Rangers, dia meraih Piala Skotlandia musim 2021-2022.